Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 11. Kali ini pada kesempatan kali ini Pak Setia akan menyampaikan tentang macam-macam kecerdasan. Nah, sebelumnya mungkin dulu pernah Pak Setia membawakan prolog ya, intinya membuka tentang berbagai macam kecerdasan. Nah, ini nanti kita akan lebih detail lagi tentang pengenalan macam-macam kecerdasan. Nah, mungkin nanti kalian bisa pelajari mana menurut kalian yang kecerdasan yang menurut kelompok dikelompokkan nanti, apakah dalam pembelajaran sekiranya kalian kok cocok di situ, mungkin itu adalah salah bentuk media atau prasarana untuk kalian lebih bisa mendapatkan informasi atau intinya lebih cepat paham dalam memahami sebuah informasi seperti itu. Oke, macam-macam kecerdasan di sini Pak Setia akan lebih menjelaskan dulu pengertiannya. Ya. Jadi pengertian kecerdasan ada beberapa pengertian di sini. Menurut bahasa, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal yang abstrak, ya, yang nampak seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut istilah kecerdasan didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Kemudian menurut ahli Howard Gardner, ya, ini di dalam bukunya di Agus Effendi 2005 ya 81, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan, menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Dan yang terakhir adalah kecerdasan menurut Dussek atau Casmini 2007 adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia yang sudah ada sejak lahir, ya, yang bisa diasah atau bisa ditingkatkan dengan kita mengembangkan kecerdasan tersebut dengan mempertimbangkan yaitu alat tindak kita, bagaimana fungsinya dan sebagainya, itu bagaimana untuk menerima daripada informasi yang kita dapatkan dari mata, kemudian telinga, kemudian diolah oleh otak seperti itu. Oke, next ya, ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuannya, ya, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan yang pertama adalah pembawaan. Ya, pembawaan di sini mungkin sudah bawaan dari lahir seperti itu. Kemudian yang kedua pengalaman selama mungkin kalian menjalani sampai dengan SMA ini, usia SMA ini, sejauh mana kalian bisa melihat dan memahami apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian dengar itu bisa melalui pengalaman. Kemudian yang ketiga tentang lingkungan, di lingkungan sekitar mungkin di lingkungan keluarga atau mungkin di lingkungan sekolahan. Nah, ini bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Kemudian yang keempat adalah kemauan dan keputusan. Ya, memang tentunya ketika kalian ketahui apa kecerdasan kalian di mana, itu harus kalian putuskan dan harus kalian fokuskan seperti itu agar lebih maksimal dalam nanti untuk mencapai harapan atau impian kalian. Dan yang terakhir adalah gaya hidup. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara melatih kecerdasan? Ini ada 5 ya. Yang pertama mengamati, terutama manusia, mohon maaf, ketika kalian semua yang diberi oleh Allah SWT kesempurnaan panca indera, yaitu yang paling penting adalah mata. Ini adalah salah satu indera yang paling peka, yang paling melihat suatu objek itu yang paling jelas, yang bisa ditransfer oleh otak kemudian diolah. Satu adalah dengan penglihatan mata, dengan kita mengamati seperti itu. Kemudian yang kedua asa indera, kita punya indera penciuman, peraba, kemudian pendengaran, kemudian indera mata, ya, kita melihat seperti itu, kita harus diasah. Karena kenapa? Kalau tidak diasah nanti takutnya tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghafal. Tentang kalau di SMA Islam Fikih memang terkenal bahwa banyak yang hafiz, ya, intinya menghafalnya cepat karena memang kecerdasannya tinggi seperti itu. Maka dari itu untuk kalian yang sudah senang menghafal, kemudian cepat menghafal, beruntunglah, ya. Bagi yang belum, maka segera tingkatkan daya hafalnya dengan mencoba terus dengan berbagai macam metode menghafal seperti apa yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian seperti itu. Kemudian yang keempat, belajar hal yang baru, terutama ini untuk kalian yang masih usia remaja. Rasa penasaran itu pasti ada, maka dari itu silahkan untuk coba. Ingat ya, penasaran ini adalah hal yang baik, hal yang positif, jangan hal yang negatif seperti itu. Dan yang terakhir adalah belajar hal penting, terutama
kita harus ketika kita sudah mengerti kecerdasan yang kita miliki, maka kita harus memprioritaskan mana yang sekiranya penting untuk kita, seperti itu. Next. Nah, ini adalah berbagai macam kecerdasan yang dimiliki manusia. Nanti silahkan kalian lihat kira-kira mana kecerdasan yang ada dalam diri kalian, seperti itu. Oke. Next. Nah, yang pertama kecerdasan visual. Nah, ini yang menurut Pak Setia sendiri banyak yang dimiliki oleh para siswa ya. Santri di Salon Fikri memang senang melihat, kemudian bentuk ada gambarnya, contohnya, seperti itu agar lebih bisa paham. Nah, di sini kecerdasan visual merupakan kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan visual ini memiliki kepekaan tajam seperti hal-hal yang nampak ya, warna, garis, dan bentuk ruang, seperti itu. Dan orang-orang yang punya kecerdasan visual ini memiliki seni atau menyukai seni ya, cita rasa yang baik dengan warna, cenderung menyukai pencatatan secara visual. Ini orangnya kreatif biasanya, seperti itu. Nah, seharusnya orang-orang yang mempunyai kecerdasan visual biasanya berprofesi sebagai arsitek ya, fotografer, desainer, pilot, atau insinyur, seperti itu. Nah, semoga dari beberapa dari kalian bisa menjadi atau bisa memaksimalkan ya, kecerdasan ini. Semoga dari kecerdasan yang kalian miliki ini bisa ketika kalian di masa depan menjadi salah satu yang saya sebutkan, entah itu arsitek, fotografer, atau desainer atau pilot atau insinyur, seperti itu. Next. Kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan linguistik atau bahasa. Nah, biasanya orang ini ketika mendengar orang berbicara, kemudian mungkin tidak bentuk visual, hanya mendengar suara, kemudian kata-katanya jelas, mungkin bisa lebih memahami daripada lihat bentuk gambar, seperti itu. Nah, bisa menggunakan kata-kata secara efektif. Kemudian orang ini pandai dalam mengolah kata-kata ya, gemar mengisi TTS atau teka-teki silang, membaca dan bisa mengartikan bahasa. Dan yang terakhir orang ini biasanya menjadi jurnalis atau penyair atau pengajar. Biasanya orang ini senang ngomong, seperti itu ya, sering ngomong, suka ngomong ya, sering baca buku. Dia lebih, terkadang orang-orang seperti ini adalah orang yang kurang untuk bisa bekerja sama. Dia lebih senang untuk menyendiri, seperti itu. Lanjutnya, kecerdasan musikal. Nah, ini biasanya orang ini suka dengan menikmati, mengamati, mengarang, ya, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Nah, biasanya para musisi yang kita kenal, orang-orang itu memiliki kecerdasan musikal, ya, itu senang dengan musik, seperti itu. Kemudian orangnya tipikalnya yaitu gemar membaca sambil menyanyi, ya, atau mendengarkan musik, menghafal pelajaran dengan dibuat lagu. Nah, biasanya dari kalian mungkin ada sering menghafal ketika menghafal Al-Quran. Suka dengan di tempat yang mungkin banyak ada gemericik air atau mungkin ada kicauan burung, seperti itu, lebih mudeng atau lebih cepat dalam menghafal, seperti itu. Kemudian seorang yang punya kecerdasan ini adalah para penyanyi dan pencipta lagu, seperti itu ya. Jadi para musisi itu kemungkinan besar dia memiliki kecerdasan musikal yang lebih tinggi, seperti itu. Next. Nah, kecerdasan fisik. Nah, ini kemampuan yaitu menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Nah, ciri-cirinya ya senang olahraga ya, dan berbagai kegiatan yang mengandalkan fisik atau outdoor, seperti itu ya. Biasanya orang ini berprofesinya sebagai atlet, ya, pengrajin, montir, dan penjahit, karena dia memfokuskan anggota tubuhnya, yaitu mungkin tidak terlalu banyak berpikir, tapi dia untuk kekuatan tubuhnya lebih bagus daripada yang lain, seperti itu. Lanjut. Nah, kecerdasan matematis dan logika. Ini orang-orang yang bisa disebut orang-orang eksak, seperti itu ya. Dia mempunyai kemampuan untuk dalam memecahkan sebuah masalah yang rumit, ya, biasanya menyusun solusi dengan detail dan urutannya yang logis dan masuk akal. Orangnya ini logis ya, bermain logika, seperti itu. Nah, cirinya dia bekerja dengan angka, ya, senang dengan angka-angka, seperti itu. Kemudian melakukan hitungan, suka memperhitungkan dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan jadwal, orangnya runtut ya, sesuai dengan schedule, runtutannya harus tepat, harus urut, dan harus berproses dari nol sampai terakhir hasil akhir, seperti itu. Kemudian
suka permainan atau puzzle seperti itu. Biasanya pekerjaan orang yang mempunyai kecerdasan matematis atau logika adalah dia orang ilmuwan, angkutan dan programmer seperti itu. Nah, dari kalian mungkin ada yang suka seperti ini, memiliki ciri-ciri tersebut, mungkin ini salah satu daripada kecerdasan matematis dan logika yang ada dalam diri kalian seperti itu. Oke, next. Kecerdasan interpersonal. Nah, ini kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud dan motivasi dan perasaan orang lain. Orang ini daya sensitivitasnya tinggi ya terhadap mungkin perasaan orang lain ya. Kemudian melihat bagaimana gestur tubuh manusia itu bisa tahu, oh ya dia sedang sedih, dia sedang senang dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan interpersonal. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini senang bekerja sama dengan orang lain dan lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri. Kenapa? Dengan adanya teman, dengan adanya orang lain, dia lebih semangat lagi untuk belajar, merasa bahwa dirinya itu ada teman dan ada yang mendukung seperti itu. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini dia suka dengan organisasi ya, biasanya orang yang senang organisasi, orang yang senang berbaur itu biasanya orang yang memiliki kecerdasan interpersonal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kecerdasan intrapersonal, nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini intra, kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan tentang diri sendiri. Orang ini suka mengoreksi diri sendiri. Biasanya kalau orang ini pendiam ya, intinya orang ini pendiam, tidak banyak bicara, tapi dia mengamati dan memikir. Biasanya orang ini suka menyelesaikan masalahnya atau mencari solusi permasalahan yang dialami sendiri seperti itu. Dia tidak suka diganggu dan tidak suka dicampuri urusannya orang lain seperti itu. Nah, dia mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Nah, ini orang disiplin, diam tetapi dia disiplin ya seperti itu. Orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal seperti itu. Biasanya orang ini adalah orang-orang yang istilahnya suka yang berhubungan dengan meneliti atau suatu hal yang berkaitan dengan eksperimen seperti itu. Ya, eksperimen untuk dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri seperti itu. Baik, next. Kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini biasanya adalah orang yang suka dengan kegiatan yang di luar atau tentang alam dan seperti itu. Orang ini adalah suka yang tantangan ya. Adanya contoh misalnya ada yang suka naik gunung ya. Orang ini adalah tipe kecerdasan naturalis, dia suka melihat keadaan kondisi alam di sekitar dirinya seperti itu. Oke, next. Nah, itu kecerdasan yang perlu kalian kenali yang ada di dalam diri kita. Kira-kira mana yang sekiranya pas untuk kalian, silahkan untuk diterapkan untuk media pembelajaran. Contoh misalnya kalian belajar di rumah ya, ketika belajar membuka buku atau ketika melihat video, file dan sebagainya, kok kalian suka yang visual, mungkin kalian harus lihat yang bentuk-bentuk gambar atau bentuk video bergerak seperti itu. Dan dari beberapa yang Pak Setia sampaikan, memang banyak kecerdasan, macam-macam kecerdasan yang nantinya bisa kalian pahami. Sekiranya untuk kalian bisa mengerti, oh iya biasanya kecerdasan ini cirinya seperti ini, kemudian nanti biasanya bekerjanya di bidang ini. Ini penting untuk kalian bisa memahami hal tersebut. Itu yang bisa Pak Setia sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya Pak Setia mohon maaf. Pak Setia akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.